Wakil Ketua Dewan Provinsi Jawa Barat, Mang Ono Surono, mulai mengkritik tajam Gubernur Jawa Barat. Dari kemarin sih udah pernah dia melayangkan kritik. Nah sekarang urusan dana hibah pesantren tahun 2025. Padahal udah jelas, Gubernur itu mengatakan mau memverifikasi. Ya, karena indikasi, bukan sudah indikasi lagi, tetapi sudah menjadi temuan. Bahkan ada yayasan-yayasan bodong yang baru dibuat, kok bisa-bisanya mendapatkan bantuan miliaran. Dan satu lagi titik tekannya, ini dalam rangka pemerataan pembangunan. Dan kalau misal pimpinan-pimpinan pondok pesantren itu punya jiwa yang legowo, yayasan-yayasan, pendidikan dan lain sebagainya punya jiwa yang legowo, ini kan jelas alokasinya mau dibuat untuk infrastruktur. Udahlah 1 tahun ini mah dikasih yang tadinya mungkin harusnya untuk pesantren, dikasih untuk infrastruktur untuk tahun ini, ya legowo, supaya jalan-jalan di Jawa Barat itu benar-benar bagus semuanya. Nah maka setelah itu baru 2026 kan masih ada, 2027 kan masih ada, 2028 kan masih ada. Seandainya, logika saya begini, Gubernur Jawa Barat memangkas setiap tahun sampai akhir jabatannya, tidak lagi memberikan dana bantuan ke pondok pesantren, ke lembaga pendidikan agama, maka bolehlah di-framing, diasumsikan bahwa ini ABCD untuk apa itu segala macam. Tapi kan ini di tahun pertama beliau menjabat ingin membereskan problem yang itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat Jawa Barat. Bukan hanya oleh 1-2 lembaga. Paham nggak? Begitu Pak. Dan alhamdulillah masyarakat sudah cerdas. Dari 42.000 penonton yang konten itu yang diupload oleh Tribun kalau nggak salah, 500 menyukai, 1.700 kritik. Ya udah kelihatan berarti masyarakat ada mungkin yang menyukai statement Pak Ono, lebih banyaknya memahami apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat. Maka miring-miring pada akhirnya komentar kepada Pak Ono. Nah, itulah fakta masyarakat Jawa Barat, sudah paham dan cerdas. Coba kita lihat dulu sama-sama nih. Nah, sehingga apa yang terjadi saat ini, di mana 2025 APBD Jawa Barat banyak menghapus aspirasi masyarakat, salah satunya adalah pondok pesantren, lalu bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lalu banyak juga kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten kota yang juga dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi ya, dalam sebuah proses pembahasan yang tidak melibatkan DPRD. Nah, sehingga itu menimbulkan reaksi di mana-mana dari masyarakat dan juga dari beberapa teman-teman anggota fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga tentunya respon dari masyarakat, respon dari teman-teman anggota DPRD harus disikapi betul. Misalnya, pondok pesantren menerima hibah hanya untuk memenuhi unsur ataupun aspek politis, ya ada bahasa relasi politik, ya sebenarnya itu sah-sah saja. Ya, sama halnya misalnya gubernur datang ke suatu tempat, satu desa, satu organisasi, dia menjanjikan ya ke depan dia akan bantu ya organisasi, lembaga atau bahkan masyarakat di desa atau wilayah tersebut, sah-sah saja. Nah, sehingga ya terkait dengan masalah ini, ya saya sih berharap nanti pimpinan akan menindaklanjuti ya aspirasi masyarakat, kegelisahan teman-teman DPRD untuk merumuskan kebijakan yang terbaik. Kalaupun ada pondok pesantren yang diduga
ya oleh Gubernur Jawa Barat ini memperoleh anggaran yang besar, maka ya perlu diverifikasi validasi ulang. Tidak dicoret begitu saja tanpa melibatkan ya anggota DPRD maupun dari pondok pesantrennya tersebut. Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar. Catat satu poinnya. Artinya apa? Masyarakat Jawa Barat mayoritas lebih sepakat terhadap apa yang menjadi kebijakan gubernurnya daripada wakil anggota DPRD provinsi. Itu Pak, bisa media sosial itu jadikan barometer. Ini masyarakat kemana arah pikirannya. Paham kok masyarakat ketika dalilnya gubernur itu untuk kemudian membereskan. Karena udahlah, kemarin saya sodorkan fakta. Ya, bagaimana di satu sisi satu yayasan mendapatkan hibah yang puluhan miliar. Di sisi yang lain ada yayasan yang mendapatkan 0 rupiah. Kata Pak Ono, wajar pendekatannya politik. Ya, nggak apa-apa kalau yayasan-yayasan yang lain yang tidak punya afiliasi politik juga mendapatkan meskipun kecil lah katakan. Tapi kan ada yang sampai tidak sama sekali. Artinya fungsi pemerintah ini tidak membuat keadilan bagi semua. Dan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy ya, berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan di dalam pembangunan. Atau ginilah Kang, saya mengusulkan untuk Gubernur Jawa Barat. Bila misal mau ngasih bantuan ke satu lembaga pesantren, lembaga pendidikan, udah aja lembaganya mendapatkan bangunan aja, nerima jadi dari provinsi misal. Jangan bentuk duit. Kita tahu kalau duit sudah dipegang, kemana itu larinya? Apakah ke bangunan semua atau bahkan cuma 40% ke bangunan, 60%-nya kemana? Allahu alam. Biar kan ini lembaga pendidikan agama katakan. Proses-prosesnya kalau tidak agamis kan, lalu bagaimana ini? Kan tujuannya bagus, membangun moral, akhlak, adab masyarakat yang lebih baik. Tapi proses membuat bangunan untuk mendidik anak menjadi baik, tidak baik, ini kan tidak matching Pak. Tuh, sekali lagi saya sarankan kepada Pak Gubernur Jawa Barat, kalau mau ngasih bantuan bangunan, misal MCK, aula dan lain sebagainya, udah aja dibangun langsung oleh Pemprov. Ya, pihak pesantren nerima jadi. Biar kalau misal dikasih 100 juta oleh provinsi nih, jadi bangunan 100 juta. Kan bagus. Bakal kokoh dan apalagi miliaran. Wah, udah pokoknya. Bakal sangat bagus lah. Artinya ini dalam rangka membenahi mental kita semua di Jawa Barat. Semua dibenahi dari mulai pendidikan, pesantren dan lain sebagainya. Dibenahi. Kelompok-kelompok sosial, ormas, LSM, semua dibenahi. Agar tidak ada pikiran, tidak ada celah untuk mengambil yang bukan haknya. Begitu. Caranya bagaimana? Yaitu dibangun oleh Pemprov. Nerima jadi udah. Kiai jangan sampai diberikan beban untuk membangun, apalagi diganggu keimanannya. Nerima duit 50 miliar, jangan sampai diganggu keimanannya. Harusnya kan udah ada peruntukannya untuk ABCD apa itu segala macam. Udah untuk itu. Nah, kalau bentuknya barang, nah tidak ada niatan keganggu iman, tak ada. Udah karena Pemprov yang langsung bangun. Pak Kiai langsung terima kunci. Udah nyaman duduk tanpa mikirin apapun.
bangunan udah dirapihkan, kan itu lebih bagus, lebih efektif, lebih tidak ada celah, tidak ada potensi untuk punya pikiran. Yang namanya manusia tetap berpotensi, itu namanya manusia berpotensi untuk bisa nih buat beli mobil sebagian kan gitu. Nah, jangan sampai. Solusinya bangunan itu langsung dibangun oleh Pemprov, pimpinan pesantren yang punya lembaga terima jadi. Udah. Begitu kalau pikiran saya seperti itu. Yang jelas poinnya adalah seandainya Gubernur Jawa Barat dari mulai awal jabatannya sampai akhir jabatannya tidak memperhatikan sedikit pun lembaga pesantren, baru kita bisa berpikiran miring. Apalagi kasar banget tuh yang dari PKB. Hanya karena pernah bertentangan dengan kok bisa dipukul rata semuanya. Jangan seperti itu. Ya, kan tujuannya baik untuk kemanfaatan, kemaslahatan yang lebih besar dulu. Bukan untuk 1-2 lembaga. Untuk ya, kita juga yang tidak punya lembaga, kalau infrastruktur bagus kan merasakan pembangunan. Itu dulu yang difokuskan. Di tahun pertama, biarkan Pak Gubernur membereskan seluruh jalan yang ada di Jawa Barat. Setelah itu baru yang lain. Kelihatan banget kan infrastruktur itu kalau kita merasakan kita. Kalau bagus, nikmat. Gitu ya. Karena masih ada banyak problem jalan yang rusak di Jawa Barat. Dan itu harus dibenahi. Pola pembangunan gubernur sekarang kan mau satu-satu. Ini beres satu, kuat, kokoh, udah ganti yang lain. Nih beres satu lagi, kokoh, kuat, pindah lagi. Setelah itu ini duit Pemprov akan dipakai untuk investasi jangka panjang. Karena satu-satu sudah selesai. Bahkan karena ngaspal jalan, membangun jalan, infrastruktur nggak mau yang abal-abal. Pengen yang benar-benar kuat dan kokoh. Kan itu. Jadi kalau saya sih sebagai masyarakat Jawa Barat yang memahami pikiran beliau, ya oke. Bukan sedang mendiskreditkan pondok pesantren. Bukan saya kira. Bukan. Justru untuk membuat keadilan bagi semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.